Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Perkenalkan, nama saya Lida Masyuda, kelas 12 IPA 3. Nah, di sini mau menjelaskan tentang permainan bola kecil atau bulu tangkis. Tapi saya di sini mau menjelaskannya itu tentang peraturan, tentang formasinya, tentang cara bertahan, pertahanan dan penyerangannya. Oke. Kita next, oke? Nah, sebelum ke macam-macam formasi dan lain-lainnya, itu kita harus tahu dulu apa sih taktik dan strategi ya. Taktik dan strategi adalah komponen yang sangat penting dalam permainan bulu tangkis. Strategi adalah rancangan atau konsep yang bersifat metodis sebelum pemain atau pertandingan berlangsung. Taktik adalah penerapan atau pelaksanaan dari strategi. Nah, jadi itu guys, pengertian taktik dan strategi. Nah, untuk kita yang pertama ya, kita ke peraturan dulu. Peraturan-peraturan dalam permainan bulu tangkis. Nah, yang pertama itu pasti ada perlengkapannya dong. Perlengkapannya itu yang pasti dan mesti gitu ya. Ada raket. Nah, raket itu harus memiliki maksimal panjang 68 cm dan lebarnya itu 22 cm. Panjang kepala raket atau area senar adalah 28 cm dengan lebar 22 cm. Raket bisa terbuat dari kayu atau aluminium dengan berat tak lebih dari 150 gram. Nah, yang ke B itu ya ada kok. Kok itu terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus berdiameter 28 sampai 25 sampai 28 mm. Berat standar kok adalah sekitar 4,74 sampai 5,5 gram. Sedangkan tinggi kok antara 64 sampai 74 mm. Nah, sekarang yang kedua itu ada jumlah pemain. Jumlah pemain itu ada yang pertama ya, tunggal. Tunggal itu berarti 1 lawan 1 dan bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Terus juga ada ganda, yaitu satu tim terdiri dari 2 orang. Dan ada ganda campuran, yaitu satu tim terdiri dari 2 orang, bisa 1 putra dan 1 putri. Nah, untuk penentuan awal permainan, pertandingan diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. Nah, ada pelanggaran. Pelanggaran ya. Pelanggaran. Yang pertama itu adalah kok menyangkut di net. Itu gak boleh, itu disebut pelanggaran. Raket menyentuh net saat memukul kok. Saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan. Kok sudah dipukul tetapi jatuh di area sendiri, tidak berhasil melewati net. Saat menerima servis, pemain sudah bergerak dulu sebelum kok berhasil dipukul. Yang terakhir itu, pemain secara sengaja melakukan hal yang mengganggu tim lawan. Nah, perhitungan skornya itu, penentuan kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of 3. Pemenang 2 babak. Jadi, permainan bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2-3 babak. Apabila ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, babak ketiga tidak perlu dilakukan. Di tiap setnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 terlebih dahulu. Apabila terjadi kedudukan imbang di skor 20-20 atau use, pertandingan akan dilanjutkan sampai salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. Nah, lapangan permainan bulu tangkis. Lapangan permainan bulu tangkis ini kan pasti udah ada gitu. Nah, panjangnya itu berapa sih panjang standar PBSI? Nah, panjangnya itu ada 13,40. Panjangnya 13,40 meter kan?
Nah, untuk lebarnya ada 6,10 meter. Tinggi tiang net. Tinggi tiang net itu 1,55 meter. Tinggi net 1,52 meter. Jarak garis servis depan ke net 1,98 meter. Jarak garis servis tengah ke garis samping 3,05 meter. Jarak garis servis belakang ke garis belakang ya 0,76 meter atau permainan ganda itu ya. Jarak garis samping ke pinggir lapang itu 0,46 meter meter tunggal. Nah, kalau untuk ukuran lapangan standar BWF ya, itu panjangnya itu 13,4 meter tunggal dan ganda. Lebarnya itu 5,18 meter tunggal dan 6,1 meter untuk ganda. Nah, untuk sekarang itu saya ya mau membahas tentang macam dan bentuk pola, ada pertahanan, ada penyerangan. Yang pertama dulu ya, kita ke pertahanan dulu. Nah, macam dan bentuk pola penyerangan itu ada yang pertama, yang di sebelah kiri. Ada pukulan dulu servis ya. Maaf. Yang tengah dulu. Pukulan servis itu adalah sebagai permulaan permainan dalam olahraga bulu tangkis. Maka pukulan servis adalah pukulan awal untuk memulai pertandingan. Dalam memenangkan perolehan nilai, maka servis adalah pukulan yang menentukan nilai awal tersebut untuk memberi semangat dalam pertandingan bulu tangkis. Oleh karena itu, pemain servis harus bermain dengan baik saat ia melakukan servis agar mendapat atau memperoleh nilai dari pukulannya tersebut. Servis yang baik adalah servis yang dapat mengacaukan strategi lawan dan membuat posisi mereka berantakan, atau dapat mematikan lawan dengan servis yang dilakukan. Nah, yang kedua itu ada pukulan lob atau pukulan tinggi ya. Nah, untuk bisa melakukan pukulan lob atau tinggi, maka kita harus melambungkan dan menjauhkan kok tersebut ke belakang lawan. Orang yang ingin melakukan pukulan tinggi harus memiliki tenaga yang besar. Pukulan lob ini bisa dilakukan baik dari bawah maupun dari atas. Artinya memang tidak tetap di satu tempat. Dalam pola pertahanan dan penyerangan, pukulan lob atau tinggi sangat berpengaruh dan sangat penting. Ada dua cara untuk melakukan pukulan lob. Yang pertama bisa dilakukan dengan underhand dan overhead lob. Terus ada pukulan smash. Nah, cara melakukan pukulan smash adalah dengan melakukan pukulan sekeras-kerasnya dengan cepat ke arah bawah lapang lawan. Ada beberapa cara untuk melakukan smash, itu tergantung pemain yang ingin melakukannya. Contohnya gini nih, pukulan smash cambukan atau flick smash, pukulan smash potong, pukulan smash penuh, pukulan back sand smash, dan pukulan smash melingkar atau around the head smash. Dan ada yang ketiga ya, pukulan drop shot. Pukulan ini adalah pukulan yang unik di mana kok dipukul dengan tepat melampaui net dan langsung jatuh ke sisi lapang lawan. Pukulan drop shot adalah pukulan yang menjatuhkan shuttlecock melewati net dan ia jatuh di dekat net. Hal ini agar membuat lawan tidak bisa mengejar shuttlecock tersebut atau tidak bisa mengembalikan shuttlecock itu. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan pemain untuk melakukan pukulan drop shot. Pukulan drop shot dari bawah, pukulan drop shot dari atas, dari secara penuh ya, pukulan drop shot potong, dan pukulan drop shot dengan dicambuk atau flick. Yang terakhir itu adalah netting. Pukulan netting adalah pukulan yang dilakukan oleh seorang pemain ketika di dekat net dengan halus tapi akurat dan masuk ke lapang lawan. Netting dilakukan oleh pemain agar lawan kesusahan membalikkan shuttlecock karena shuttlecock jatuh di dekat net. Pukulan netting adalah salah satu strategi agar dapat mendapatkan poin. Itulah macam dan bentuk untuk pola penyerangan. Yang selanjutnya, kita akan ke macam dan bentuk pola pertahanan. Yang pertama sistem depan belakang atau front and back.
Sistem depan belakang atau salah satu sistem yang digunakan oleh pemain ganda, di mana posisi pemain yang satu di depan dan yang satunya lagi di belakang. Pemain depan bertugas untuk melakukan servis dan juga ia mengembalikan shuttlecock dari lawan yang menyerang bagian dekat net. Untuk pemain yang berada di belakang, ia bertugas untuk melindungi daerah lapangan bagian belakang. Sistem depan belakang biasanya digunakan oleh pemain ganda yang di antara mereka ada yang lebih kuat dan lemah. Pemain kuat biasanya disimpan di belakang untuk mengawasi pemain yang ada di depan, dan pemain yang berada di depan, ia adalah pemain yang memiliki kekurangan dalam bermain bulu tangkis. Ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya itu adalah menggunakan sistem depan ini adalah salah satu keuntungannya yang bisa didapat oleh pemain sistem ini disusun untuk menyerang. Sistem front and back juga bisa menyembunyikan lawan yang memiliki permainan lemah. Jadi apabila kalian bermain pada permainan ganda atau ada teman kalian yang masih lemah dalam permainan, maka sistem ini sangat cocok untuk kondisi tersebut. Nah, adapun kelemahan menggunakan sistem depan belakang. Kelemahannya itu adalah lawan bisa menyerang terus-menerus pemain belakang lewat ke kiri dan ke kanan, sedangkan pemain belakang belum tentu bisa melindungi daerah kiri dan kanan secara terus-menerus, apalagi saat lawan dengan sengaja menyerang pemain belakang dengan pukulan smash yang cepat dan keras. Yang kedua ada sistem bergantian atau circulate. Nah, untuk sistem bergantian adalah salah satu sistem yang menggabungkan antara side by side dengan front and back. Sistem ini muncul untuk menutupi kelemahan dari sistem yang lain seperti front and back dan side by side. Sistem pendampingan bisa kita gunakan untuk bertahan dari serangan lawan yang begitu kuat. Dan sistem depan belakang bisa kita gunakan untuk menyerang lawan. Cara bergantiannya bisa melihat kondisi di lapangan. Saat kondisi membutuhkan posisi bertahan, maka gunakan sistem side by side maksudnya. Apabila posisi sebelumnya depan belakang, maka pemain yang berada di depan ke samping kanan dan pemain belakang ke samping kiri. Ketika lawan sedang menyerang, maka posisi berubah kembali menjadi depan dan belakang. Yang ketiga atau yang terakhir adalah sistem berdampingan side by side. Lapangan bulu tangkis sebagaimana telah kita ketahui bahwa lapangan setiap pemain ganda memiliki dua bagian yang memang biasanya sudah dibuatkan garis berwarna putih. Nah, sistem berdampingan atau side by side adalah sistem yang mengambil sebelah lapangan di kiri dan kanan. Setiap pemain memiliki tugas masing-masing dan tanggung jawab masing-masing untuk memperhatikan daerah lapangan tersebut. Lawan biasanya melihat dari dua pemain tersebut di mana di antara mereka yang memiliki kekurangan. Apabila ada pemain yang lebih lemah, biasanya mereka menyerang pemain tersebut secara bertubi-tubi. Oleh karena itu, apabila kejadian tersebut terjadi di lapangan, maka untuk pemain yang lebih kuat bisa membantu pemain tersebut karena posisi yang sejajar. Nah, apa sih keuntungan dari sistem berdampingan atau side by side ini? Yang pertama itu adalah daerah kekuasaan setiap pemain sudah terlihat dengan jelas karena ada garis putih. Sistem side by side mempunyai formasi pertahanan yang baik. Ketika lawan hendak melakukan smash, sistem ini sukar untuk ditembus oleh lawan. Nah, ada juga nih kekurangannya. Kekurangannya itu adalah yang pertama ya, lawan yang cerdas akan terus-menerus menyerang pemain yang lemah. Yang kedua, pemain tidak akan efektif dalam penyerangan. Yang ketiga, pemain harus benar-benar menguasai lapangan dari belakang menuju ke depan net. Nah, pemain bulu tangkis memerlukan strategi dan taktik pertahanan penyerangan yang baik dan benar. Karena strategi itu akan membawanya pada kemenangan. Dalam permainan ganda, Anda bisa memilih sistem mana yang lebih cocok untuk dilakukan bersama partner. Oke, sekian penjelasannya tentang permainan bola kecil yaitu bulu tangkis. Saya Lida Masyuda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.